Trauma and Stressor Related Disorders. Trauma dan gangguan terkait stresor adalah sekelompok masalah emosional dan perilaku yang mungkin timbul dari pengalaman traumatis dan stres pada masa kanak-kanak. Pengalaman traumatis dan stres ini dapat mencakup eksposur terhadap kekerasan atau rasa sakit fisik atau emosional, termasuk pelecehan, penelantaran, atau konflik keluarga. Gangguan terkait trauma dan stres antara lain 1. Acute Stress Disorders atau ASD. Gejala ASD mirip dengan PTSD, tetapi terjadi dalam sebulan pertama setelah terpapar trauma. Perawatan yang cepat dan dukungan sosial yang tepat dapat mengurangi resiko ASD berkembang menjadi PTSD. Yang kedua ada Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. PTSD adalah sindrom yang muncul setelah seseorang melihat, mendengar, atau terlibat dalam stresor traumatis yang ekstrim. PTSD terjadi karena paparan peristiwa traumatis dan didefinisikan berdasarkan kluster gejala yang berbeda, antara lain kembali merasakan, sedang dalam peristiwa trauma atau flashback, menghindar, emosi tumpul atau numbing, dan gejala tersebut tetap bertahan selama lebih dari 1 bulan. Yang ketiga ada Adjustment Disorder atau AD atau gangguan penyesuaian. Gangguan penyesuaian adalah kategori diagnostik yang ditandai dengan respon emosional terhadap peristiwa yang menimbulkan stres. Gangguan penyesuaian merupakan suatu kondisi yang seringkali dikaitkan dengan stres akut maupun stres kronis. Gangguan penyesuaian bersifat sementara dan bukan merupakan bagian dari gangguan psikotik. Yang keempat ada Reactive Attachment Disorder atau RAD. Adalah gangguan interaksi dan hubungan sosial yang didasarkan pada pengasuhan yang sangat tidak memadai, seperti menelantarkan kebutuhan fisik dan emosional dasar anak atau sering berganti pengasuh, sehingga menghalangi ikatan yang adekuat. Dalam diagnostik dan statistik manual 4, didefinisikan sebagai kondisi yang secara nyata terganggu dan perkembangan sosial yang tidak sesuai. Gejala mulai sebelum usia 5 tahun dan berkaitan dengan pengasuhan patologis dalam banyak hal. Yang kelima ada Disinhibited Social Engagement Disorder atau DSED, yakni gangguan emosional yang dimulai pada masa kanak-kanak. Digolongkan sebagai gangguan terkait stresor dalam panduan terbaru untuk mendiagnosis gangguan mental DSM-5. Pengabaian sosial selama masa kanak-kanak atau kurangnya pemberian perawatan yang memadai merupakan persyaratan diagnostik. Disinhibited Social Engagement Disorder mirip dengan Reactive Attachment Disorder, tetapi muncul dengan perilaku eksternal dan disinhibisi daripada perilaku internalisasi dan menarik diri dengan gejala depresi. Yang keenam ada Unclassified and Unspecified Trauma Disorder atau gangguan trauma yang tidak diklasifikasikan dan tidak ditentukan. Faktor penyebab gangguan. Yang pertama ada Acute Stress Disorder dan Post Traumatic Stress Disorder. Kategori trauma yang dapat mengakibatkan ASD dan PTSD mencakup kekerasan yang bersifat menyerang termasuk pertempuran militer dan kekerasan seksual.
Cedera lain seperti kecelakaan bermotor dan menyaksikan atau mengetahui kematian mendadak atau cedera serius pada orang lain. Secara keseluruhan, kekerasan asaltif lebih mungkin menyebabkan ASD dan PTSD dibandingkan jenis trauma lainnya dan membawa sekitar 20% resiko ASD dan PTSD. Kemudian ada adjustment disorder. Pada beberapa kasus, stresor pencetus mungkin saja bersifat tunggal, seperti perceraian atau kehilangan pekerjaan maupun bersifat multiple, seperti kematian orang yang penting yang bersamaan dengan penyakit fisik atau kehilangan pekerjaan yang dialami orang tersebut. Kemudian ada reactive attachment disorder. Kejadian RAD meningkat disebabkan karena orang tua yang tidak efektif dan attachment yang tidak sehat, antara lain kehamilan yang tidak diinginkan, pemisahan dari ibu yang melahirkan dalam kehidupan awal karena adopsi, kelahiran prematur, trauma persalinan, kematian orang tua, situasi keluarga yang kacau balau, pola asuh yang inkonsisten, orang tua yang terlalu memanjakan, pengabaian fisik dan emosi, nyeri kronis yang tidak terdiagnosis, ibu dengan penyalahgunaan obat atau alkohol, rawat inap di rumah sakit yang lama dan berpisah dengan ibu, berpindah-pindah tempat tinggal dan adopsi gagal, pengalaman traumatis, pengasuhan yang tidak adekuat karena banyak pengasuh dan ibu yang depresi sehingga kurang empati dengan anaknya. Selanjutnya ada disinhibited social engagement disorder. Penyebabnya adalah pengasuh utama yang seringkali berganti-ganti, membatasi kesempatan anak untuk membentuk ikatan yang stabil. Pengasuhan yang tidak biasa membatasi peluang anak untuk membentuk keterikatan selektif, seperti anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan pengasuhnya. Kurang terpenuhi emosional dasar untuk rasa nyaman, stimuli, dan kasih sayang yang dipenuhi oleh orang dewasa yang mengasuhnya. Kriteria gangguan acute stress disorder. Gangguan psikologis yang intens atau berkepanjangan atau reaksi fisiologis yang ditandai dengan perasaan gelisah, was-was, jantung berdebar-debar, gemetaran, dan berkeringat. Gangguan mood atau suasana hati negatif meliputi ketidakmampuan persisten untuk mengalami emosi positif. Misalnya, ketidakmampuan untuk mengalami kebahagiaan, kepuasan, atau perasaan penuh cinta. Gejala disosiatif meliputi perasaan yang berubah dari realitas lingkungan seseorang atau diri sendiri. Misalnya, melihat diri dari perspektif orang lain, berada dalam keadaan linglung, perasaan kosong, waktu seolah melambat. Gejala menghindar meliputi upaya untuk menghindari ingatan, pikiran, atau perasaan sedih terkait peristiwa traumatis. Kriteria gangguan post-traumatic stress disorder, yakni bayangan, mimpi atau kilas balik peristiwa traumatik, menghindari hal-hal yang mengingatkan akan peristiwa itu, amnesia terhadap aspek penting peristiwa itu, timbul ansietas dan kesiagaan yang hebat jika terpapar pada hal-hal yang mengingatkan akan peristiwa itu, mood yang depresif atau irritable, kemudian menarik diri, sulit berkonsentrasi, mudah tertegun, lalu mimpi buruk dan tidur yang terganggu. Kriteria gangguan adjustment disorder, yakni merasa sedih, putus asa, atau tidak menikmati hal-hal yang dulu disukai, sering menangis, merasa cemas, gugup, gelisah, khawatir atau stres, sulit tidur, kurangnya nafsu makan, sulit berkonsentrasi, mudah merasa kewalahan, sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Kriteria gangguan reactive attachment disorder. Dalam beberapa kasus timbul gejala cemas atau takut,
Gejala klinis yang paling menonjol adalah anedonia, disporia, marah, agresif, atau gejala disosiatif. Kriteria diagnosis untuk gangguan fungsi sosial dengan onset spesifik anak atau remaja diklasifikasikan menurut ICD-10. Kriteria gangguan Disinhibited Social Engagement Disorder. Disinhibited Social Engagement Disorder atau DSED dicirikan oleh perilaku sosial yang sangat abnormal. Terjadi dalam konteks riwayat penitipan anak yang sangat tidak memadai, misalnya penelantaran yang parah dan deprivasi institusional. Anak mendekati orang dewasa tanpa pandang bulu, kurang keengganan untuk mendekat, akan pergi dengan orang dewasa yang tidak dikenalnya, dan menunjukkan perilaku yang terlalu akrab terhadap orang asing. Gangguan keterlibatan sosial tanpa hambatan hanya dapat didiagnosis pada anak-anak, dan ciri-ciri gangguan tersebut berkembang dalam 5 tahun pertama kehidupan. Namun, gangguan tersebut tidak dapat didiagnosis selama usia 1 tahun atau usia mental kurang dari 9 bulan. Ketika kapasitas untuk pelekatan selektif mungkin tidak sepenuhnya berkembang, atau dalam konteks gangguan spektrum autisme. Dampak dari gangguan acute stress disorder, yaitu sakit kepala tipe tegang dan sakit kepala migrain, dikaitkan dengan ketegangan otot kronis di area bahu, leher, dan kepala, sesak napas, dan pernapasan cepat. Meningkatkan resiko hipertensi, serangan jantung atau stroke, kelelahan kronis, gangguan metabolisme, misalnya diabetes dan obesitas, depresi, dan gangguan kekebalan. Kemudian ada dampak dari post-traumatic stress disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma dapat mengganggu seluruh hidup Anda, pekerjaan Anda, hubungan Anda, kesehatan Anda, dan kesenangan Anda dalam aktivitas sehari-hari. Memiliki PTSD juga dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental lainnya, seperti depresi dan kecemasan, masalah terkait obat-obatan atau penggunaan alkohol. Lalu ada dampak dari gangguan adjustment disorder, yaitu insomnia, isolasi dan penarikan sosial, konflik pernikahan atau keluarga, penurunan kapasitas untuk bekerja, penyalahgunaan zat berbahaya, alkoholisme, skizofrenia, depresi, kesulitan berkonsentrasi, perubahan perilaku, perubahan suasana hati, gangguan bipolar, gangguan kepribadian antisosial, menyakiti diri sendiri, pikiran, dan perilaku bunuh diri. Yang terakhir ada dampak dari reactive attachment disorder dan disinhibited social engagement disorder, yaitu harga diri yang buruk, pertumbuhan fisik atau pembelajaran yang tertunda, tantangan dalam lingkungan skolastik yang dapat menyebabkan remaja RAD putus sekolah, perilaku nakal atau antisosial, masalah amarah atau amarah, masalah hubungan, masalah makan yang menyebabkan malnutrisi, masalah akademis, depresi, kegelisahan, kecanduan zat dan alkohol, pengangguran atau sering berganti pekerjaan, dan perilaku seksual yang tidak pantas. Penanganan. Yang pertama ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi merupakan suatu jenis terapi yang menggunakan obat-obatan yang berkhasiat memulihkan fungsi gangguan neurotransmitter di susunan saraf pusat otak, yakni sistem limbik. Sebagaimana diketahui, sistem limbik merupakan bagian otak yang berfungsi mengatur alam pikiran, alam perasaan, dan perilaku seseorang. Obat yang sering dipakai adalah obat anti cemas atau anksiolitik golongan benzodiazepina
benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam, alprazolam, dan antidepresi atau antidepresan. Golongan SSRI seperti fluoxetine, sertralin, atau Zoloft. Kemudian ada psikoterapi. Psikoterapi dibedakan menjadi 3 di sini, yakni ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dilakukan dengan mengubah perilaku yang menimbulkan stres akut. Toleransi atau adaptabilitas terhadap stres akut yang dialami, menyeimbangkan antara aktivitas fisik dan nutrisi, serta manajemen perencanaan atau organisasi dan waktu. Kemudian ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir individu agar berpikir positif dan sikap yang positif, membekali diri dengan pengetahuan tentang stres, serta menyeimbangkan antara aktivitas otak kiri dan kanan. Pendekatan kognitif bisa juga dilakukan dengan menggunakan metode hipnoterapi. Kemudian ada metode coping stres menggunakan teknik relaksasi. Relaksasi dilakukan dengan tujuan untuk melepaskan semua ketegangan-ketegangan yang selama ini dialami oleh individu. Relaksasi yang dilakukan bisa berupa relaksasi otot-otot, relaksasi kesadaran indera, dan relaksasi pikiran-pikiran. Dalam kasus PTSD, yakni tergantung dari tingkat PTSD yang diderita, atau kronis, akut, parah, dan ringan. Orang yang didiagnosis dengan PTSD ringan mungkin tidak perlu obat dalam proses psikoterapi. Namun pasien dengan diagnosa PTSD ringan kronis, PTSD akut, dan PTSD kronis yang parah akan diberikan modalitas pengobatan ganda yang dikombinasikan oleh farmakoterapi dan psikoterapi. Oleh karena itu, pilihan apakah iya atau tidak untuk menggunakan obat didasarkan pada keparahan dan durasi gejala.